Yang orang mengenal itu negatif. Kita seperti itu nggak di kota kita, ketika ada teman-teman kita dari luar kota berada di kota kita. Sebenarnya kalau sebut aktivis itu saya kurang sreg. Apa tuh? Aktif luar biasa. Aktifnya tipis. Aktif sedikit. Motivasinya apa sih? Si Hauk ini mengungkap fakta sejarah ataupun peradaban untuk dijadikan konten ke publik. Saya pengen tahu juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Perjalanan Si Hauk, channel yang membahas tentang peradaban, sejarah, juga wisata. Untuk kali ini, kebetulan di sebelah saya ini ada satu sosok penampakan sosok gaib. Break dulu dong. Perjalanan Si Hauk luar biasa. Oke, Kang, mangga memperkenalkan diri, Kang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat. Aktivis. Sebenarnya kalau sebut aktivis itu saya kurang sreg. Apa tuh? Karena aktivis sedikit, tipis. Aktif luar biasa. Aktifnya tipis. Aktif sedikit. Jadi lebih enak dipanggil apa nih? Penggiat ya, penggiat. Penggiat. Kang Rahmat ini bergerak nih dalam satu organisasi. Motivasi Kang Rahmat sampai beberapa organisasi ini apa tujuannya? Tujuan saya berorganisasi atau berkerumun atau istilah ini berkoloni, yaitu tadi saya pengen menularkan pengalaman. Tapi pengalaman tersebut tidak saya up atas diri sendiri. Jadi ketika saya menyebut sukses berada di puncak, bukan saya yang ada di sana, tapi regenerasi saya yang dibawa. Gimana caranya supaya bisa berada di puncak? Oh, artinya kalau begitu saya bisa menangkap Kang Rahmat itu lebih cenderung sebagai organisatoris, jadi menelurkan leader-leader baru gitu. Nah, kita sebagai bidang leader itu. Lalu pengalaman apa saja selama ini? Karena Kang Rahmat juga kan bergerak di motor ya. Klub motor. Artinya sudah melalang buana nih. Touring. Yang paling jauh kemana, Kang? Paling jauh kemana ya? Sumatera paling. Oh, Sumatera. Wow, jauh. Jauh. Kira-kira nih Kang Rahmat, perbedaan dari setiap budaya lokal dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya, paling bergerak di khususnya karena saya melihat otomotif atau klub motor. Jadi ketika kita berada di satu daerah maupun ke selatan, ke barat atau ke timur, jadi yang saya tekankan nilai silaturahminya. Jadi begini, ketika kita contoh kita mau ke Sumatera, estimasi perjalanan paling 3 hari lah ya, tapi bisa nyampe 1 minggu karena itu tadi pasti tiap kota, tiap daerah ada yang mortal, misalnya kalau klub itu yang mortal. Posting aja di grup OTW mereka lihat jam berapa nih dia posting, jam berapa dia berjalan. Dia perkirakan nyampe Depok misalnya kalau pagi-pagi nyampe Depok misalnya jam 11, mortal ya. Pasti jalurnya lewat sini kalau motor. Silaturahmi dulu, ngendap dulu lah kalau maksudnya ngendap sehari. Ngobrol-ngobrol dan jamuan lah dan sebagainya lah, sampai bahkan dulu di klub konsultan touring namanya Belangsak Indonesia. Itu ada perjalanan touring dengan modal uang cuma 20.000 tapi nyampe Bali. 20.000 nyampe Bali, menarik ini. Menarik. Gimana tuh ceritanya? Ketika posting misalnya atau di grup, sounding di grup mau berangkat ke Bali. Masuk Banjar, udah ada lokal Banjar, si jamuan lah kalinya, bahkan tidak meminta juga, suka ngasih buat bensin gitu. Jalan lagi, itu daerah lain mortal lagi, seperti itu terus karena nilai silaturahmi itu kan di mana silaturahmi itu ada rezeki, mungkin itu rezekinya ya yang disebut, ada yang ngasih uang bensin, ada yang ngasih uang rokok dan sebagainya, sehingga pas sampai tujuan sana 20.000 itu nyampe. Dan itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa dan
Itu kalau dulu mereka, tapi kalau sekarang dibalik, saya ke teman-teman ke regenerasi diusahakan kalau mau touring kita punya untuk berangkat dan untuk balik lagi udah standby. Apapun nanti di jalan ada yang bonus seperti itu, ya itu mah rezeki kita. Jadi bisa pulang touring tuh duit utuh tapi pengalaman penuh gitu kan. Kebiasaan itu kan sama dengan budaya, membudayakan Ya. Kang Ahmad. Nah, di sini dalam klub motor, image dalam klub motor itu kan biasanya lebih banyak orang mengenal itu negatif. Ternyata ada hal-hal positif yang memang bisa dibudayakan gitu di klub motor itu, ya salah satunya itu membangun silaturahmi. Lalu saling support Ketika kendaraan kita di satu kota misalnya trouble, kita bisa teriak nih, di satu kota ini ada klub apa nih, misalnya kita berbicara klub Lupo ya, karena kebetulan saya besar dan ini di klub Lupo, kayak ada forum Lupo Indonesia, kita trouble, tinggal calling aja ketua klub atau apa, misalnya kita rusak mesin, ada yang nganterin mesin, silahkan pakai, nanti pulangnya gimana nantilah urusannya di mana nanti. Nah, hal-hal seperti itu, jadi kan ketika, tapi rumus seperti itu ketika kita trouble terus ada yang nolong, kita juga imbas lagi ke belakang. Kita seperti itu nggak di kota kita, ketika ada teman-teman kita dari luar kota berada di kota kita, ada trouble, kita cepat tanggap atau tidak, nanti terbayar ketika kita perjalanan seperti itu ada trouble, ada timbal balik. Nah itu sisi-sisi nilai seperti itu yang saya tanamkan ketika ada rekan kita masuk ke kota kita, setidaknya kita sambangi lah, atau soal atau ketemu lah, atau kita ajak apalah gitu, makan atau sama kayak ketika kita bersedekah orang, suatu saat kita akan mendapatkan rezeki dari manapun. Betul sekali. Dan itu yakin ya, sisi nilai Surakoto itu yakin karena janji Allah benar. Jadi ketika kita jadi jangan khawatir, ketika dalam kebaikan nanti yang terima baik lagi. Satu hal lah dari klub motor seperti itu, ketika ada orang yang masuk kota kita, dia trouble, terus kita cepat tanggap, kita pun nanti ada balasnya, karena walaupun kita udah prepare untuk satu motor kita udah speed istilahnya, tetap ketika trouble kan kita nggak tahu. Nah, kiat-kiat Kang Rahmat menghadapi opini-opini masyarakat yang kecenderungan negatif terhadap klub motor itu gimana? Ya paling dengan dari diri kita sendiri ya, contohnya emang benar kalau ketika ada rombongan motor di Aroba apalagi pakai sirine dan sebagainya, serasa jalan milik sendiri, tapi untuk Nuvo sendiri karena kita di Nuvo ya, kita tanamkan jalan seperti itu, semua pengguna jalan sama haknya. Saya pernah mengalami ada yang trouble, saya samperin, kenapa? Habis bensin, saya selalu sedia selang bensin, cadangan dan botol aqua untuk ngasih orang yang kehabisan bensin. Dan sama ketika saya seperti itu, tidak diminta tahu, tiba-tiba datang orang, kan kenapa? Habis bensin, oh sih saya ambil aja, tapi nggak ada selangnya. Lalu saya berselang karena untuk kesediaan orang lain sebenarnya. Jadi ketika saya ada masalah seperti itu, kita udah siap. Jadi itu tadi jangan khawatir ketika menanam kebaikan. Karunia itu dari dulu udah apa ya, udah mengajarkan kita hal yang baik, dari falsafah aja, mangan karena halal, pakai kain suci, ucap apa sebenarnya. Itu yang jadi patokan kenapa kita harus mengajar apa sih makna ini gitu kan. Kalau dibuka di kitab, wah itu tidak akan selesai semalam. Oh akan. Mangan karena halal, hal-hal yang halal, hal-hal yang haram gitu dibuka bab-babnya, pakai karena suci, ucap apa sebenarnya, itu kan kejujuran. Iya. Artinya memang leluhur kita luar biasa. Jadi kan sekarang yang saya rasa sekarang banyak manfaat untuk siapa? Untuk orang lain. Itu yang saya sekarang sampai berani hijrah, ditinggalin semua aktivitas kantor, aktivitas bisnis apapun yang di kota sebelumnya. Biasanya hijrah ke sini dari nol. Sama dengan pegawai pom bensin dari nol. Oke, selain di klub motor, Kang Rahmat aktif di mana lagi? Untuk saat ini kebetulan ya saya jadi aktivis jaga ulama. Pandangan Kang Rahmat tentang toleransi nih.
Kebetulan di ajaran kami ada yang namanya tanbih ya. Jadi tanbih itu wah luar biasa sekali, karena di dalam tanbih ada sebaik kata jangan menyalahkan agama orang lain, jangan menyalahkan ajaran orang lain. Dengan satu agama kita sering ada beda pendapat ya, tapi kan di situ juga jangan menyalahkan ajaran orang lain. Perjalanan si Hawuk ya, semoga Bentar, saya mau nanya, ini motivasinya apa sih si Hawuk ini mengungkap fakta sejarah ataupun peradaban untuk dijadikan konten ke publik? Saya pengen tahu juga. motivasi si Hawuk membahas tentang peradaban sejarah itu salah satunya mengevaluasi, mengambil hal baiknya, membuang hal buruknya untuk kehidupan ke masa yang akan datang. Hananguni hanamangke, tan hananguni tan hanamangke, kata Prabu Dharma Siksa dalam Amanat Galunggung. Artinya hari ini ada karena adanya masa lampau. Hari ini tidak akan ada kalau masa lalu tidak ada. Dan itu juga kalau dievaluasi ya kita harus mengenal siapa diri kita, mengenal jati diri kita, dari mana kita berasal. Kita ada karena ibu kita ada, bapak kita ada. Bapak kita ada karena ada nenek kita ada karena kakek kita, buyut kita, dan seluruh sampai ke ruhun ke atas. Nah, bukan berarti si Hawuk itu pengen mencari kamenakan, keradenan, atau ke apa namanya, peduli amat lah dengan itu. Yang penting bagaimana caranya kita menghargai masa lalu dan mengevaluasi, mencari hal-hal positif yang bisa diterapkan untuk perkembangan manusia ke depan. Kita jadi edukasi sebetulnya harus kenal dulu, karena dalam berbahasa juga ada tak kenal maka tak sayang, ta'aruf. Jadi saya suka perjalanan si Hawuk, dan saya sering lihat konten-kontennya bagus-bagus. Jadi tadi ada edukasi, ada pembelajaran, di mana kita bisa mengambil itu tadi yang baik dan membuang yang jelek. Demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Kang Rahmat. Semoga ada manfaatnya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan menjadikan edukasi buat teman-teman perjalanan si Hawuk. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.